Pagi itu, dengan tubuh yang panas selama 3 hari, suamiku menyodorkan tas kecilku ke depan pintu. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya, melipat tangan dan berkata bahwa perempuan yang sakit 3 hari saja sudah tidak berguna di rumah ini. Aku hanya diam, aku menatap wajah mereka satu persatu. Yang tidak mereka tahu, rumah yang mereka suruh aku tinggalkan itu berdiri di atas tanah bersertifikat namaku sendiri. Dan uang yang membuat dapur mereka tetap mengepul selama 6 tahun, setiap rupiahnya keluar dari rekeningku. Malam itu juga, aku tidak menangis. Aku hanya membuka laptopku, menekan beberapa tombol, dan dalam diam, seluruh dunia nyaman yang mereka bangun di atas punggungku mulai runtuh satu persatu. Halo, sahabat pendengar yang berbahagia. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan hati yang lapang. Sebelum kita lanjut, tolong bantu kanal ini berkembang dengan like dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini, dan tetaplah di sini sampai akhir karena kalian akan menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang disebut beban justru menjadi satu-satunya alasan mengapa rumah itu pernah berdiri. Balasannya tenang, elegan, dan sama sekali tidak mereka duga. Baiklah, mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah kantor konsultan pajak di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Raka. 6 tahun pula saya tinggal satu atap dengan ibu mertua saya, Bu Warsi, dan adik ipar saya, Kirana. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 6 tahun, saya memilih menundukkan kepala demi satu kata yang dulu saya anggap suci. Keluarga. Rumah kami ada di kawasan Bintaro, 2 lantai, halaman kecil di depan, pagar besi hitam yang saya cat ulang sendiri 2 tahun lalu. Orang yang lewat akan mengira ini rumah warisan keluarga Raka. Bu Warsi sendiri suka bercerita ke tetangga bahwa rumah ini dibeli almarhum suaminya. Saya tidak pernah membantah, padahal sertifikat rumah ini tersimpan rapi di kotak besi di kantor saya, atas nama saya, dari uang muka yang saya bayar sebelum menikah. Waktu itu Raka baru saja kehilangan pekerjaan, usaha bengkel ayahnya bangkrut, meninggalkan utang. Sayalah yang menutup semuanya. Saya pikir, untuk apa dihitung? Kami, keluarga, saya masih ingat tahun-tahun pertama itu dengan sangat jelas. 6 bulan sebelum kami menikah, ayah Raka meninggal. Bengkel yang menjadi tumpuan hidup keluarga itu meninggalkan tumpukan utang ke bank dan ke pemasok suku cadang. Bu Warsi menangis di depan saya waktu itu, memegang tangan saya, memohon, "Ani," katanya dulu dengan mata basah, "kamu satu-satunya harapan keluarga ini. Tolong bantu kami. Ibu janji, ibu akan menganggap kamu seperti anak sendiri." Saya masih muda waktu itu, baru 3 tahun bekerja, tapi karir saya cepat menanjak. Dan tabungan saya lumayan. Saya percaya pada janji itu. Saya percaya bahwa keluarga adalah tempat kita saling menopang saat jatuh. Maka saya menutup utang bengkel itu 80 juta. Lalu karena kami butuh tempat tinggal setelah menikah, dan rumah lama keluarga Raka akan dijual untuk menutup sisa utang, sayalah yang membeli rumah di Bintaro ini. Uang muka dari tabungan saya, cicilan dari gaji saya, semuanya atas nama saya, karena hanya nama saya yang bisa lolos verifikasi kredit bank saat itu. Bu Warsi tahu persis semua itu di awal. Tapi seiring tahun berlalu, cerita itu perlahan berubah di mulut beliau. Dari menantu yang menyelamatkan keluarga, menjadi rumah peninggalan almarhum suami, dari rasa terima kasih menjadi rasa berhak. Dan saya yang tidak pernah suka meributkan masa lalu, membiarkan cerita itu berubah tanpa membantah, itulah kesalahan terbesar saya. Saya mengira diam akan menjaga kedamaian. Ternyata diam hanya mengajarkan mereka bahwa mereka bisa mengambil apapun, dan saya tidak akan pernah menuntut kembali. Kalimat itu, kami keluarga. Kalimat itulah yang selama 6 tahun mereka gunakan untuk mengambil, dan tidak pernah sekalipun untuk memberi. Setiap bulan dari gaji saya keluar 5 juta rupiah untuk kebutuhan rumah tangga, bukan ke tangan Raka, ke tangan Bu Warsi. Langsung ada juga transfer rutin untuk arisan Bu Warsi, untuk cicilan motor Kirana, untuk biaya kuliah Kirana yang tidak kunjung selesai di semester tua, untuk obat tekanan darah Bu Warsi
yang saya bayar lewat apotek langganan. Raka bekerja lagi sekarang di sebuah dealer mobil. Gajinya cukup untuk dirinya sendiri, bensin, kopi, dan hobinya memancing di akhir pekan. Kebutuhan rumah sejak dulu sampai hari itu adalah urusan saya, dan tidak ada satu orang pun di rumah itu yang pernah bertanya dari mana semua uang itu datang. Mereka hanya tahu bahwa uang selalu ada seperti air keran, bukan mengalir. Mereka lupa bahwa di suatu tempat ada seseorang yang membayar tagihannya. Semua itu berjalan tenang sampai tubuh saya berhenti bekerja selama 3 hari. Semuanya dimulai hari Senin. Saya pulang kerja dengan kepala yang terasa berputar. Menjelang malam, demam saya naik. Panasnya membuat sendi-sendi terasa ngilu. Dan setiap kali saya bangun, pandangan saya sempat menggelap. Hari pertama, saya masih memaksakan diri. Saya menyiapkan sarapan, mencuci, dan pergi ke kantor setengah hari sebelum akhirnya pulang lebih awal. Hari kedua, saya tidak sanggup lagi. Saya izin dari kantor. Saya berbaring di kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dapur tidak sempat saya rapikan. Sore hari kedua, pintu kamar saya diketuk keras, bukan diketuk pelan seperti orang yang khawatir. Diketuk seperti orang yang menagih. Bu Warsih masuk tanpa menunggu jawaban. Matanya menyapu kamar, lalu berhenti pada saya yang terbaring dengan wajah pucat. Anindya, katanya, nadanya sudah tinggi sejak kata pertama. Kamu ini kenapa sih? Baru sakit 2 hari, dapur sudah kayak kapal pecah, cucian menumpuk. Ini rumah apa gudang? Saya mencoba bangun. Maaf, Bu, badan saya benar-benar tidak enak. Besok saya rapikan, besok. Bu Warsih mendengus. Ibu dulu melahirkan pun besoknya sudah masak buat mertua ibu. Gak ada cerita rebahan seharian gini. Kamu itu istri, bukan tamu di rumah ini. Saya menahan diri untuk tidak tertawa getir. Tamu, kalau saja beliau tahu di atas kertas siapa nama pemilik rumah ini, mungkin kalimat itu tidak akan pernah keluar. Tapi saya diam. Saya sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Kirana muncul di ambang pintu. Bersandar santai, ponselnya di tangannya. Ia melirik saya dari atas ke bawah. Ya ampun, Mbak, cuma demam kan? Masa sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Katanya sambil menghela nafas panjang. Seolah keberadaan saya di tempat tidur itu adalah sebuah gangguan pribadi baginya. Saya menoleh ke pintu, mencari satu wajah. Raka, suami saya berdiri di lorong, di belakang adiknya. Ia mendengar semuanya. Saya tahu, ia mendengar, tapi ia tidak melangkah masuk. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk ke layar ponselnya, seolah percakapan itu terjadi di rumah orang lain. Dan saat itu, saya mengerti satu hal. Diamnya Raka bukan kelemahan, diamnya adalah pilihan. Ia memilih ibunya setiap kali tanpa perlu berpikir. Malam harinya, demam saya masih tinggi. Raka akhirnya masuk ke kamar, bukan membawa obat, bukan membawa air. Ia hanya duduk di tepi ranjang dan mengembuskan napas seperti orang yang baru selesai mengurus masalah rumit. Udah, jangan dimasukin hati, katanya. Mama tuh emang gitu orangnya. Kirana juga kadang ngomong gak dipikir, gak usah diperbesar. Saya menatapnya lama. Jadi menurut kamu, masalahnya bukan aku disebut gak berguna waktu sakit. Masalahnya aku terlalu serius nanggapinya. Bukan gitu. Raka menggosok wajahnya. Aku cuman gak mau ribut. Saya hampir tersenyum. Itu memang keahliannya. Membungkus rasa takut menghadapi ibunya dengan kalimat yang terdengar seperti kedewasaan. Seolah diam adalah kebijaksanaan. Padahal yang ia jaga hanyalah kenyamanannya sendiri. Saya menoleh ke jendela. Langit malam Bintaro gelap tanpa bintang. Raka, kata saya pelan. Selama ini kamu pernah cerita ke mama uang bulanan itu dari siapa? Ruangan langsung terasa kaku. Saya bisa merasakan ia menegakkan duduknya meski saya tidak menoleh. Maksud kamu apa? Maksud aku, apa mama tahu? 5 juta tiap bulan itu keluar dari gajiku, bukan dari kamu. Raka terdiam. 1 detik terlalu lama, dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Mama nggak perlu tahu detailnya. Katanya akhirnya, kenapa? Karena lebih nyaman kalau dia pikir itu dari aku. Kata-kata itu jatuh ke dada saya seperti batu ke dasar sumur. Jadi selama ini, suami saya bukan hanya membiarkan saya membayar. Ia membiarkan ibunya percaya bahwa dialah yang membayar. Ia menikmati citra sebagai anak yang berbakti, sementara saya yang menanggung harganya. Dan malam itu, saat
Saat saya disebut beban, ia tetap memilih menjaga kebohongan itu daripada meluruskannya. Saya menarik selimut menutupi kaki saya yang menggigil. Tapi pikiran saya justru semakin jernih. Masalah saya ternyata jauh lebih besar dari bentakan Bu Warsih siang tadi. Masalah saya adalah rumah tangga yang dibangun di atas diam saya. Masalah saya adalah suami yang menikmati citra baik tanpa mau membayar harganya. Mereka semua terlalu lama mengira saya akan selalu ada. Selalu diam, selalu memberi. Malam itu, di dalam gelap, saya membuka mata lebar-lebar. Mereka belum tahu, tapi sesuatu di dalam diri saya baru saja padam. Dan sesuatu yang lain baru saja menyala. Keesokan harinya, demam saya sedikit turun. Tapi saya belum masuk kerja. Saya butuh 1 hari untuk berpikir dengan kepala dingin. Saya duduk di ruang tengah dengan secangkir teh hangat yang saya buat sendiri. Karena tentu saja tidak ada yang membuatkan. Bu Warsih lewat melirik saya, lalu berkata ke arah Kirana yang sedang rebahan di sofa. Tuhan, udah bisa duduk. Katanya sakit. Sakit? Kok bisa nyantai minum teh? Kirana terkikik. Iya, drama doang kali. Saya tidak menjawab. Saya hanya mencatat. Dalam kepala saya ada sebuah buku besar yang mulai saya buka halaman demi halaman. 6 tahun. Hari itu belum berakhir. Menjelang sore, Bu Warsih mengumumkan bahwa besok ada acara keluarga besar. Sepupu Raka dari Bandung akan datang lengkap dengan anak istri 10 orang lebih. Aneh, katanya, tanpa menoleh saat mengatakannya. Besok kamu masak yang banyak. Ya, ada rendang, opor, sama ikan bakar. Jangan lupa beli oleh-oleh buat mereka bawa pulang. Malu ibu kalau tamu datang rumahnya kayak gini. Saya baru saja sembuh dari demam 3 hari. Tubuh saya masih terasa berat. Dan kalimat itu keluar tanpa satu pertanyaan pun tentang bagaimana keadaan saya. Bu, kata saya pelan, saya baru sembuh. Mungkin kita pesan catering saja untuk besok. Bu Warsih menoleh cepat. Matanya menyipit. Catering? Kamu itu ngerti nggak sih? Nanti dikira keluarga ini nggak becus ngurus dapur. Sudah, kamu masak sendiri. Ibu dulu masak buat 20 orang sendirian nggak pernah ngeluh. Kamu masak buat 10 orang aja. Pakai acara pesan-pesan segala. Keesokan harinya, saya bangun pukul 5 pagi. Kepala saya masih sedikit pusing. Tapi saya tetap ke dapur. Saya memasak seharian, rendang yang butuh berjam-jam, opor, ikan bakar, sambal. Saya bahkan tidak sempat duduk untuk sarapan. Saat para tamu datang, Bu Warsih menyambut mereka di ruang tamu dengan wajah berseri. Silakan, silahkan. Ini semua masakan rumahnya. Loh, kami memang lebih suka masak sendiri di keluarga ini. Kami, seolah beliau yang berdiri di dapur sejak subuh. Saya, yang tangannya masih berbau bumbu, hanya lewat membawa piring. Ketika semua orang makan, saya berdiri di dapur, mencuci panci-panci besar yang menumpuk. Saya bisa mendengar tawa mereka dari ruang makan. Tidak ada yang memanggil saya untuk ikut duduk. Tidak ada yang menawari saya sepiring nasi. Selesai acara, saat para tamu pulang membawa oleh-oleh yang juga saya beli, saya masih berdiri di dapur sendirian, mencuci tumpukan piring kotor sampai lewat tengah malam. Raka masuk ke dapur untuk mengambil air minum. Ia melihat saya berdiri di sana, punggung membungkuk di depan bak cuci. Dengan wajah yang masih pucat, ia hanya berkata, belum selesai. Ya udah, aku tidur duluan. Ya, lalu ia pergi tanpa menawarkan tangan, tanpa satu kata terima kasih. Saya berhenti mencuci sejenak. Saya menatap busa sabun yang menempel di tangan saya. Dan saya sadar di rumah yang saya bayar sendiri, saya telah menjadi pembantu tanpa upah, tanpa hari libur, dan tanpa rasa hormat. Tapi saya tidak menangis, saya hanya menyelesaikan cucian terakhir, mengeringkan tangannya, dan menambahkan satu catatan lagi ke dalam buku besar yang ada di kepala saya. Sore itu, Kirana mendekat dengan wajah manis yang selalu ia pakai kalau ada maunya. Mbak Aning, katanya, Kirana bulan ini butuh tambahan. Ya, semester ini bayarannya naik. Terus, motor Kirana harus servis besar, kira-kira 10 juta cukup deh. 6 tahun lalu, saya akan langsung mengangguk. Kali ini, saya menatapnya tenang. Kirana, kata saya, Mbak lagi sakit, kita bahas nanti. Ya, wajah manis itu langsung berubah. Yah, Mbak, kok gitu sih? Biasanya juga langsung pelit banget jadi orang. Pelit, kata itu keluar dari mulut orang yang selama 6 tahun kuliahnya
motornya, dan bahkan pulsanya saya yang bayar. Saya hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat Kirana berhenti sejenak, seperti tidak yakin harus melanjutkan atau tidak. Beberapa hari kemudian, ada satu kejadian kecil yang entah kenapa terasa paling menusuk dari semuanya. Kirana mengundang dua temannya ke rumah. Mereka duduk di ruang tengah tertawa-tawa minum kopi yang saya buat. Karena Bu Warsi menyuruh saya menyuguhi tamu. Saat saya meletakkan nampan berisi kopi dan kue di meja, salah satu teman Kirana bertanya, "Kir, ini siapa? Asisten rumah tangga kalian?" Kirana melirik saya sekilas. Lalu dengan santai sambil terkikik, ia menjawab, "Oh, bukan, ini istri kakakku. Tapi ya, fungsinya mirip-mirip aja sih." Teman-temannya tertawa dan Kirana ikut tertawa. Saya berdiri di sana memegang nampan kosong dengan senyum yang saya paksa tetap di wajah. Fungsinya mirip-mirip aja. Kalimat itu diucapkan tentang saya oleh perempuan yang kuliahnya, motornya, dan bahkan kopi yang sedang ia sajikan ke temannya itu saya yang bayar. Saya berbalik dan kembali ke dapur. Saya tidak berkata apa-apa, tidak ada gunanya. Tapi di dapur, saya berdiri diam beberapa detik. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mata saya terasa panas. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang tidak punya tempat untuk keluar. Marah kepada diri saya sendiri, yang selama 6 tahun membiarkan diri diperlakukan seperti ini demi sebuah kata bernama keluarga. Malam itulah malamnya. Malam saat sesuatu di dalam diri saya berkata, cukup. Malam itu setelah rumah sepi, saya mengambil ponsel, saya membuka daftar kontak, jari saya berhenti pada satu nama. Ganendra. Ganendra adalah sahabat lama saya dari bangku kuliah. Sekarang seorang notaris. Dialah yang dulu mengurus akta rumah ini. Dialah satu-satunya orang yang tahu persis siapa pemilik sah rumah yang saya tinggali. Saya menekan tombol panggil, Aning. Suaranya terdengar mengantuk. Malam-malam, ada apa? Jadi, kata saya. Suara saya serak karena tenggorokan yang masih kering. Aku butuh kamu. Siapkan semua dokumen rumah Bintaro, sertifikat, akta, semua bukti pembayaran dari awal. Sunyi sejenak di seberang. Ganendra bukan orang yang mudah panik, tapi ia juga bukan orang yang tidak peka. Ia tahu kalau saya menelpon tengah malam dengan suara seperti ini dan langsung bicara soal dokumen, berarti ada sesuatu yang tidak biasa. Kamu yakin? Tanyanya. Kini lebih hati-hati. Anini, kamu kenapa? Suara kamu gak enak. Aku sakit, tapi kepalaku belum pernah sejernih ini. Saya menutup mata. Aku juga butuh nomor kontak Pak Damar, akuntan yang biasa audit klien kantorku. Aku mau semua aliran uangku selama 6 tahun dirapikan. Rekening koran, bukti transfer, semuanya. Aku mau lihat angka aslinya. Terdengar suara Ganendra menghela napas. Anini, ini soal rumah tangga kamu. Ya, ini soal aku berhenti jadi keran, yang mereka pikir gak akan pernah kering. Kata saya, buka semua. Aku mau tahu persis berapa yang sudah aku keluarkan, sampai rupiah terakhir. Baik, katanya akhirnya. Aku siapkan, tapi kamu istirahat dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Telepon terputus. Ruangan kembali sunyi. Di kamar sebelah, saya mendengar suara televisi. Bu Warsi menyala pelan, seolah tidak ada yang sedang runtuh. Padahal malam itu, sesuatu mulai runtuh. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tangisan, tapi dengan satu keputusan yang sangat sederhana dan sangat sunyi. 3 hari kemudian, saya sudah cukup sehat untuk kembali bekerja. Tapi saya mengambil cuti 2 hari lagi, bukan untuk beristirahat, untuk merapikan sesuatu yang jauh lebih penting. Saya bertemu Pak Damar di sebuah kafe di dekat kantor. Di atas meja, ia membuka map tebal berisi lembaran-lembaran rekening koran. 6 tahun aliran uang saya tercetak rapi. Bu Anindya, katanya, membetulkan kacamatanya. Kalau saya jumlahkan semuanya, transfer rutin 5 juta, ditambah cicilan motor, biaya kuliah adik ipar, arisannya, obat, dan bantuan-bantuan mendadak lain, totalnya dalam 6 tahun sekitar 530 juta rupiah. Saya menatap angka itu, 530 juta. Angka itu bahkan lebih besar dari yang berani saya akui pada diri saya sendiri selama ini. Dan selama 6 tahun, semua itu keluar tanpa suara. Tanpa tuntutan, tanpa catatan yang sengaja saya buka. Saya melakukannya karena saya pikir itu bagian dari menjaga. Tapi hari itu, melihat angka itu tercetak hitam di atas putih, saya sadar yang saya jaga ternyata tidak pernah benar-benar melihat saya. Pak Damar, kata saya, tolong buatkan saya rekapitulasi resmi rapi dengan tanggal nominal.
dan tujuan setiap transfer. Saya ingin bisa membacanya dengan lantang. Pak Damar mengangguk. Ia tidak bertanya untuk apa. Ia hanya melihat sesuatu di mata saya yang membuatnya paham bahwa ini bukan sekedar urusan angka. Sore itu, saya juga menemui Ganendra di kantornya. Ia menyerahkan map lain, sertifikat rumah atas nama saya, akta jual beli, bukti pembayaran uang muka dari rekening saya 6,5 tahun lalu. Semuanya lengkap. Aning, katanya pelan, rumah itu secara hukum 100% milikmu. Tidak ada nama Raka dimanapun, tidak ada nama ibunya. Saya memegang map itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar, bukan karena takut. Karena selama 6 tahun, saya menyimpan kebenaran ini seperti orang yang menyimpan lilin di dalam saku. Dan malam ini, saya siap menyalakannya. Genep, kata saya, kalau aku ingin mereka pindah dari rumah ini secara hukum, apakah aku bisa? Ganendra menatap saya lama. Bisa, Anin, rumah itu milikmu. Tapi aku ingin tanya sekali lagi, kamu yakin? Ini bukan keputusan yang bisa ditarik lagi. Saya teringat wajah Raka yang menunduk ke ponsel saat saya disebut beban. Saya teringat kalimat Bu Warsih. Kamu itu tamu di rumah ini. Saya teringat tawa Kirana. Aku yakin, kata saya. Selama ini aku pikir mereka keluargaku. Ternyata aku cuman penyewa yang membayar untuk diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Sepulang dari kantor Ganendra, saya tidak langsung pulang. Saya duduk di dalam mobil di parkiran dan menghentikan semuanya satu persatu. Saya buka aplikasi bank di ponsel. Saya batalkan auto transfer bulanan ke rekening Guarsi. Saya hentikan pembayaran cicilan motor Kirana. Saya batalkan jadwal transfer biaya kuliahnya. Saya hentikan pembayaran obat lewat apotik langganan. Notifikasi masuk satu persatu. Pembatalan berhasil, pembatalan berhasil, pembatalan berhasil. Selama ini, setiap kali saya menunda bantuan sedikit saja, ada rasa bersalah yang menyelinap, seolah saya sedang melakukan sesuatu yang salah. Tapi sore itu, tidak ada rasa itu. Yang ada justru rasa ringan, pelan-pelan naik dari dada. Saya menyalakan mesin mobil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya pulang tanpa memikirkan apa yang harus saya masak malam ini. Ada satu hal lagi yang terjadi di minggu itu, yang membuat keputusan saya semakin bulat. Suatu pagi, saya keluar untuk membeli sayur di tukang sayur langganan di depan gang Bu Rahmi. Tetangga sebelah sedang di sana. Ia menyapa saya dengan tatapan aneh, setengah kasihan, setengah ingin tahu. Bu Ani, katanya pelan sambil memilih tomat. Maaf ya, saya cuma mau kasih tahu. Kemarin ibu mertua Bu Anin cerita ke ibu-ibu arisan. Katanya, menantunya sekarang jadi pemalas. Sakit sedikit, langsung rebahan seharian. Gak mau ngurus rumah. Katanya beliau capek punya menantu yang manja. Saya berhenti memilih sayur, tangan saya membeku sejenak. Jadi begitu, di dalam rumah saya disebut beban, di luar rumah saya diceritakan sebagai menantu pemalas yang manja. Kepada tetangga, kepada ibu-ibu arisan, yang arisannya saya yang bayar, saya cuman gak enak dengernya. Lanjut Bu Rahmi, soalnya kan saya lihat sendiri tiap pagi Bu Anin berangkat kerja subuh, pulang malam. Rumah selalu rapi, kok dibilang pemalas. Saya tersenyum tipis kepada Bu Rahmi. Terima kasih sudah cerita. Bu, saya gak apa-apa. Tapi di dalam hati, sesuatu mengeras, bukan amarah yang meledak, sesuatu yang lebih dingin dari itu, kepastian. Saya pulang membawa sayur, dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun di rumah itu. Karena orang yang memutuskan untuk tidak melihat kebaikanmu, tidak akan pernah melihatnya. Sebanyak apapun yang kamu berikan. Selama 2 minggu berikutnya, saya diam. Saya ingin melihat berapa lama mereka menyadari bahwa keran itu sudah kering. Minggu pertama berlalu tanpa apa-apa. Uang di tangan mereka masih ada dari transfer terakhir. Hidup berjalan seperti biasa. Bu Warsi tetap menyuruh saya ini itu. Kirana tetap merajuk minta tambahan. Yang saya jawab dengan senyum dan kalimat, nanti. Ya, tapi di minggu kedua, retakan pertama muncul. Suatu sore, Bu Warsi keluar dari kamarnya dengan wajah gusar. Memegang ponsel, Anin, katanya. Ini kenapa arisan ibu belum dibayar? Bendahara arisan nagih ibu. Katanya transferan bulan ini nggak masuk. Saya mengangkat wajah dari laptop. Oh iya, Bu, bulan ini saya nggak transfer. Bu Warsi mengernyit, seolah tidak mendengar dengan benar. Maksudnya, kok nggak transfer? Karena saya sedang mengatur ulang keuangan saya. Bu, kata saya,
tenang. Untuk pertama kalinya, saya melihat kebingungan di wajah Bu Warsih. Selama ini, uang itu selalu ada. Beliau tidak pernah membayangkan bahwa uang itu punya sumber yang bisa berhenti mengalir. Retakan kedua datang 2 hari kemudian. Kirana menggedor pintu kamar saya. Ponsel di tangan, wajahnya merah. Katanya, motor Kirana kena tarik dari dealer. Katanya cicilannya nunggak 2 bulan. Padahal biasanya kan otomatis kebayar. Mbak Anin gimana? Saya menutup laptop pelan. Kirana cicilan motor itu selama ini Mbak yang bayar. Sekarang Mbak berhenti. Jadi kalau mau lanjut, kamu bayar sendiri. Ya, Kirana ternyata Mbak yang bayar. Kirana pikir itu dari uang keluarga. Uang keluarga, ulang saya pelan. Kirana, selama ini yang kamu sebut uang keluarga itu keluar dari gaji Mbak. Kuliah kamu, motor kamu, pulsa kamu, semuanya. Kirana membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, adik ipar saya kehilangan kata-kata. Retakan ketiga datang paling menyentuh dan paling membuka mata saya sendiri. Suatu malam, Bu Warsih mengeluh pusing, tekanan darahnya naik. Ia menyuruh Kirana mengambil obat dari kotak di kamarnya. Tapi kotak itu kosong. Kirana panggil Bu Warsih, obat ibu habis, beli di apotek langganan. Ya, bilang aja atas nama ibu. Nanti kan otomatis dibayar. Kirana pergi ke apotek, setengah jam kemudian ia pulang dengan tangan kosong dan wajah bingung. Mas, katanya, kata apoteker, pembayaran otomatisnya udah dihentikan sejak bulan lalu. Jadi harus bayar tunai. Kirana nggak bawa uang cukup tadi. Bu Warsih terdiam. Untuk pertama kalinya, beliau mengerti bahwa obat yang selama ini muncul begitu saja di kotaknya, ada seseorang yang membayarnya setiap bulan. Saya berdiri di ambang pintu. Saya mendengar semuanya dan saya akui ada bagian dari diri saya yang tergerak. Beliau perempuan tua dan itu obat tekanan darah. Maka malam itu saya mengambil dompet, saya keluar membeli obat itu dengan uang tunai dan meletakkannya di meja Bu Warsih tanpa berkata apa-apa. Bu Warsih menatap obat itu, lalu menatap saya. Ani, kamu yang beli? Iya, Bu, kata saya tenang. Karena ini soal kesehatan ibu, saya belikan. Tapi Bu, mulai sekarang obat ibu saya belikan sebagai orang yang peduli, bukan sebagai kewajiban yang otomatis. Ada bedanya, yang satu keluar dari hati, yang satu keluar dari sistem yang ibu kira nggak akan pernah berhenti. Bu Warsih tidak menjawab, tapi saya melihat sesuatu di matanya. Untuk pertama kalinya, mungkin beliau mulai melihat saya sebagai manusia yang memilih memberi, bukan sebagai mesin yang seharusnya memberi. Itulah bedanya, dan itulah yang selama 6 tahun tidak pernah mereka pahami. Malam itu, seperti yang sudah saya duga, masalahnya naik ke tangan Raka. Ia masuk ke kamar dengan wajah keras. Ani, katanya, Mama sama Kirana ngeluh. Katanya kamu nyetop semua bantuan. Kamu kenapa sih? Ini bikin masalah di rumah. Saya menatapnya dengan tenang. Aku nggak bikin masalah. Raka, aku cuma berhenti membayar untuk keluarga yang menyebutku beban. Itu kan cuma Mama lagi kesel. Raka mengangkat suara, kamu masa serius amat? Uang segitu doang? Uang segitu doang? Saya hampir tertawa. Raka, kata saya, kamu tahu berapa total yang aku keluarkan untuk keluargamu selama 6 tahun? Ya, mana aku tahu? 530 juta. Saya membiarkan angka itu menggantung di udara. 500 miliar lebih, Raka, keluar dari gajiku. Sementara kamu membiarkan Mama percaya itu semua dari kamu. Raka terdiam. Rahangnya mengeras, itu urusan lain. Katanya akhirnya lemah. Bukan urusan lain, kata saya, itu inti masalahnya. Kamu menikmati jadi anak berbakti pakai uangku. Dan waktu aku sakit 3 hari, kalian semua kompak menyebutku beban. Sekarang, aku cuma mengembalikan satu hal ke tempatnya. Kejujuran. Raka menatap saya, mencoba mencari kata-kata untuk membungkus keadaan seperti biasa. Tapi kali ini, tidak ada kalimat bijak yang bisa menyembunyikan apapun. Ia berdiri, lalu keluar dari kamar, membanting pintu pelan. Suara khas orang yang kalah tapi belum mau mengakuinya. Saya tidak mengejar. Saya sudah selesai mengejar sejak lama. Puncaknya datang di hari Minggu. Bu Warsih mengumpulkan semua orang di ruang tengah. Ia sudah menyiapkan pidato. Saya bisa melihatnya dari cara ia duduk tegak di sofa. Seperti seorang hakim, Raka duduk di sampingnya. Kirana di kursi lain, cemberut. Mereka memanggil saya seolah saya terdakwa yang akan disidang. Anin, Bu Warsih memulai, suaranya berat.
Ibu mau bicara serius. Kamu ini sebagai menantu, kok tega ya memutus semua bantuan buat keluarga suamimu? Kamu itu masuk keluarga ini, ya harus ngurus keluarga ini. Ibu kecewa sama kamu. Saya berdiri di tengah ruangan. Tubuh saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Punggung saya tegak. Kata saya tenang. Boleh saya tunjukkan sesuatu? Saya membuka map yang sejak tadi saya pegang. Saya keluarkan lembaran-lembaran rekening koran yang sudah dirapikan Pak Damar dan saya letakkan di atas meja. Satu persatu, ini catatan setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga ini selama 6 tahun. Kata saya, 5 juta setiap bulan ke rekening ibu. Cicilan motor Kirana, biaya kuliah Kirana, arisan ibu, obat tekanan darah ibu, semuanya ada tanggalnya. Semuanya dari rekening saya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Warsi menunduk, menatap lembaran-lembaran itu. Matanya bergerak dari satu angka ke angka lain. Ini dari kamu, suaranya pelan, kehilangan seluruh nada tinggi yang tadi. Dari saya, Bu, dari awal, bukan dari Raka. Bu Warsi menoleh ke arah anaknya. Raka menunduk, ia tidak bisa menatap ibunya. Dan dalam diamnya itu, seluruh kebohongan 6 tahun akhirnya jatuh, terbuka di lantai ruang tengah. Totalnya, kata saya, membiarkan suara saya tetap datar, 530 juta rupiah. Itu jumlah yang saya keluarkan untuk keluarga yang minggu lalu menyebut saya beban saat saya sakit 3 hari. Kirana menelan ludah. Tangannya yang tadi memegang ponsel, kini terkulai. Mbak, Kirana nggak tahu, katanya lirih. Sekarang kamu tahu, jawab saya. Bu Warsi masih menatap kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, beliau tidak punya satu kata pun untuk membalas. Angka-angka itu berbicara lebih keras dari bentakan manapun. Tapi saya belum selesai, karena masih ada satu kebenaran lagi yang selama ini saya simpan. Saya membuka map kedua, dan saya keluarkan sertifikat rumah. Bu, kata saya, ada satu hal lagi yang selama ini saya diamkan. Rumah ini, saya letakkan sertifikat itu di atas meja, tepat di tengah agar semua bisa membacanya. Rumah yang ibu bilang dibeli almarhum bapak, rumah yang minggu lalu saya disuruh tinggalkan karena dianggap tidak berguna. Rumah ini berdiri di atas tanah bersertifikat nama saya, Anindya. Saya yang membelinya sebelum saya menikah dengan Raka dari uang saya sendiri. Waktu seperti berhenti di ruangan itu. Bu Warsi mengangkat sertifikat itu dengan tangan yang sekarang benar-benar gemetar. Matanya menyipit membaca nama di sana. Lalu wajahnya memucat. Raka akhirnya berbicara. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aning, rumah ini atas nama kamu. Iya, Raka, kata saya, dari dulu, waktu kamu kehilangan pekerjaan dan bengkel ayahmu meninggalkan utang, akulah yang menutup semuanya. Termasuk uang muka rumah ini. Aku tidak pernah membicarakannya. Karena aku pikir, untuk apa kita keluarga? Saya menekankan kata terakhir itu pelan. Kita keluarga. Kalimat yang selama ini mereka gunakan untuk mengambil dari saya. Tapi keluarga, lanjut saya, tidak menyebut anggotanya beban saat ia sakit. Keluarga tidak menyuruh seseorang keluar dari rumah yang justru ia bayar sendiri. Kirana mulai menangis pelan di kursinya. Bu Warsi meletakkan sertifikat itu, tangannya kini kosong, seperti seseorang yang baru sadar bahwa selama ini ia menggenggam sesuatu yang bukan miliknya. Aning, suara Bu Warsi bergetar. Ibu nggak tahu. Kalau ibu tahu, rumah ini punya kamu. Ibu nggak akan apa. Bu, potong saya. Masih tenang. Gak akan menyebut saya beban. Jadi selama ini ibu memperlakukan saya buruk karena ibu pikir saya tidak punya apa-apa. Karena ibu pikir saya cuma menantu miskin yang menumpang. Bukan karena ibu benar-benar menghargai saya. Bu Warsi terdiam. Karena itulah kebenaran yang paling menyakitkan. Rasa hormat mereka seandainya ada tidak pernah untuk saya sebagai manusia. Hanya untuk apa yang mereka kira bisa mereka peras dari saya. Saya berjalan pelan ke arah beliau. Saya tidak meninggikan suara. Saya justru menurunkannya. Bu, kata saya, ibu masih ingat 6,5 tahun yang lalu. Ibu memegang tangan saya dan menangis. Ibu bilang, saya harapan keluarga ini. Ibu janji akan menganggap saya seperti anak sendiri. Bu Warsi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai berkaca. Saya percaya waktu itu, Bu. Lanjut saya. Saya tutup utang bengkel almarhum Bapak 80 juta. Saya beli rumah ini supaya kita semua punya tempat tinggal. Saya lakukan semua itu bukan karena kewajiban, tapi karena saya percaya pada janji ibu. Saya berhenti sejenak, tapi minggu lalu
Saat saya sakit 3 hari, ibu berdiri di depan kamar saya dan bilang saya tidak berguna. Ibu suruh saya keluar dari rumah ini. Ibu cerita ke tetangga bahwa saya menantu pemalas. Di mana anak yang ibu janjikan dulu? Kapan janji itu berubah jadi hak untuk menghina saya? Air mata Bu Warsi akhirnya jatuh, bukan air mata marah. Air mata seseorang yang baru saja dihadapkan pada wajahnya sendiri di cermin dan tidak menyukai apa yang ia lihat. Ibu lupa, Ani, bisiknya. Ibu lupa dari mana semua ini datang. Ibu terlalu lama merasa semua ini memang seharusnya milik ibu. Iya, Bu, kata saya lembut. Itulah yang terjadi kalau seseorang terlalu lama menerima tanpa pernah dituntut. Mereka lupa bahwa itu pemberian. Mereka mulai mengira itu hak. Ruangan itu hening, bahkan Kirana berhenti terisak. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dan dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, tidak ada satupun dari mereka yang punya alasan untuk membalas kata-kata saya. Raka mencoba berdiri, mendekat. Ani, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita cari jalan tengah. Saya menoleh padanya. Jalan tengah, ulang saya. Selama 6 tahun, jalan tengah selalu berarti aku yang mundur sedikit lagi. Supaya semua orang tetap nyaman. Kali ini tidak, Raka. Jalan tengah yang sebenarnya adalah kamu jujur dari awal, bukan sekarang saat semuanya sudah terbuka. Raka terdiam karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia belajar. Saya berdiri di tengah ruangan itu, dikelilingi orang-orang yang selama 6 tahun saya sebut keluarga. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa kecil di hadapan mereka. Malam itu, setelah semua kertas dirapikan kembali ke dalam map, saya duduk sendiri di beranda depan. Udara Bintaro terasa sejuk. Saya sudah memutuskan saya tidak akan mengusir mereka malam itu juga, seperti yang secara hukum bisa saya lakukan. Bukan karena saya masih berharap, tapi karena saya tidak ingin menjadi versi mereka. Saya memanggil Raka ke beranda. Ia datang dengan langkah pelan, seperti orang yang tahu ia akan mendengar sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Raka, kata saya, aku sudah bicara dengan Ganendra. Aku akan memberi kalian waktu 3 bulan. Setelah itu, Mama, Kirana, dan kamu harus pindah dari rumah ini. Aku akan bantu carikan kontrakan yang layak untuk Mama. Sebagai manusia, aku tidak akan membiarkan seorang perempuan tua terlantar. Tapi sebagai istri, aku selesai. Raka menatap saya, kamu mau cerai? Iya, jawab saya tanpa ragu. Bukan karena aku marah, Raka, marah itu sudah lama hilang. Tapi karena aku akhirnya mengerti satu hal, tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara mengorbankan diri sendiri terus-menerus. Raka menunduk. Aku gak nyangka bakal kayak gini. Aku tahu, kata saya lembut. Kamu gak nyangka karena kamu selalu mengira aku akan selalu ada, selalu diam, selalu memberi. Kalian semua mengira begitu, dan itu bukan salah kalian sepenuhnya. Itu salahku juga, karena terlalu lama membuat kalian percaya bahwa harga diriku bisa dibeli dengan kata keluarga. Raka tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, dalam gelap, memikirkan sesuatu yang datang terlambat. 3 bulan kemudian, mereka pindah. Saya menepati janji saya. Saya mencarikan Bu Warsi sebuah kontrakan kecil yang bersih dan layak di daerah yang tidak jauh dan membayar sewa 3 bulan pertama sebagai penutup dari peran yang selama ini saya pikul. Bukan karena mereka pantas, tapi karena saya ingin menutup bab ini sebagai orang yang tidak kehilangan dirinya sendiri. Di hari kepindahan, Bu Warsi berhenti sejenak di depan pintu. Wajahnya tidak lagi menyimpan nada tinggi yang dulu. Ia menatap saya lama. Anin, katanya pelan. Maafin ibu. Ya, saya mengangguk. Iya, Bu. Saya sudah nggak menyimpan marah, tapi maaf saja tidak mengubah keputusan saya. Ia mengangguk, mengerti, lalu ia melangkah keluar. Untuk pertama kalinya, sebagai tamu di rumah yang selama ini ia kira miliknya. Kirana lewat terakhir, matanya sembab. Mbak, katanya, Kirana minta maaf. Dulu Kirana gak pernah lihat semua yang Mbak lakuin. Belajar dari sini. Kirana, kata saya, suatu hari nanti saat kamu punya penghasilan sendiri, kamu akan mengerti betapa berharganya orang yang memberi tanpa pernah minta dilihat. Jangan sampai kamu baru sadar setelah kehilangannya. Kirana mengangguk. Lalu pergi. Raka adalah yang paling akhir. Ia berhenti di depan saya, pas di tangan Ani, katanya, kita benar-benar nggak bisa balik lagi. Saya menggeleng pelan. Tidak semua yang rusak harus diperbaiki. Raka, ada yang cukup untuk dilepaskan supaya keduanya bisa tumbuh lebih baik.
Ia menatap saya sekali lagi, lalu berbalik dan melangkah keluar. Pintu tertutup dan rumah itu untuk pertama kalinya dalam 6 tahun sepenuhnya menjadi milik saya. Dia tenang tanpa satupun kata yang menuntut. 1 tahun berlalu sejak malam itu. Rumah di Bintaro kini terasa lapang. Saya mengecat ulang dinding ruang tengah dengan warna yang saya suka, bukan warna yang disukai Bu Warsih. Saya menata dapur sesuai kebiasaan saya sendiri. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah saya. Karir saya menanjak. 6 bulan setelah semuanya selesai, saya diangkat menjadi kepala divisi di kantor. Ternyata energi yang selama ini saya habiskan untuk menjaga citra sebuah keluarga yang tidak menghargai saya adalah energi yang sama yang bisa membangun hidup saya sendiri. Saya mendengar kabar dari kerabat sesekali, Bu Warsih kini hidup lebih sederhana dan katanya mulai belajar menghargai hal-hal kecil. Kirana akhirnya bekerja paruh waktu sambil menyelesaikan kuliahnya dengan uangnya sendiri. Dan Raka, kata orang, sering termenung, mungkin baru menyadari nilai dari sesuatu yang sudah tidak lagi ia miliki. Saya tidak merasa menang. Kemenangan bukan yang saya cari. Yang saya temukan jauh lebih tenang dari itu. Saya menemukan diri saya kembali. Suatu sore, saya duduk di beranda depan dengan secangkir teh yang saya buat untuk diri saya sendiri. Bukan untuk siapapun, bukan karena kewajiban, hanya karena saya ingin. Saya belajar satu hal dalam setahun terakhir ini, kemandirian seorang perempuan bukan tentang tidak membutuhkan siapapun. Kemandirian adalah tahu bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa diambil orang lain dari kita. Nilai diri kita berdiri sendiri, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang mau melihatnya. Selama 6 tahun, saya membiarkan orang lain menentukan harga diri saya. Saya pikir dengan memberi terus-menerus, saya akan dicintai. Ternyata, saya hanya dianggap sumber yang tidak akan pernah kering, dan saat sumber itu tampak melemah, mereka langsung menyebutnya beban. Tapi saya tidak menyesali 6 tahun itu. Karena tanpa malam saat saya disebut beban, mungkin saya tidak akan pernah berani menyalakan lilin yang selama ini saya simpan di dalam saku. Di luar sana, saya tahu ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Kalian bekerja keras, memberi tanpa henti, menutup kebutuhan orang lain dengan tangan sendiri, dan tetap dianggap tidak cukup. Kalian diam karena kalian pikir diam adalah bentuk cinta. Kalian bertahan karena kalian takut disebut jahat kalau berhenti. Saya ingin kalian tahu satu hal. Membiarkan orang lain merasakan akibat dari sikap mereka sendiri. Itu bukan kejam. Berhenti mengorbankan diri untuk orang yang tidak pernah menghargaimu. Itu bukan dosa. Itu adalah bentuk terakhir dari harga diri yang berhasil kalian selamatkan. Kalian tidak harus menunggu sampai disebut beban untuk mulai menghargai diri sendiri. Mulailah hari ini, karena nilai kalian tidak pernah ditentukan oleh mata orang yang memilih untuk tidak melihat. Kalau kalian punya cerita seperti ini, atau sedang merasa tidak dihargai di rumah kalian sendiri, tulislah di kolom komentar. Ceritakan dari mana kalian mendengarkan kisah ini. Siapa tahu cerita kalian akan menguatkan seseorang yang malam ini sedang menangis dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga diri kalian, jaga harga diri kalian, dan ingat, kadang keputusan paling berani dalam hidup dimulai dari satu kata yang sangat sederhana. Cukup, sampai jumpa di cerita berikutnya. Pulanglah. Kemas barangmu. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Itu bisikan ibu kandung saya sendiri saat menyelipkan sebuah amplop ke telapak tangan saya. Tepat di depan suami saya. Saya tidak mengerti apa-apa. Sampai malam itu saya membukanya sendirian. Di dalamnya bukan uang. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan ayah saya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Dan tulisan itu mengubah segalanya. Halo sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, izinkan saya menceritakan malam tergelap dalam hidup saya. Nama saya Vanessa, usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta.
Sudah 8 tahun saya menjalani profesi ini. Tanda tangan saya mengesahkan surat warisan, akta jual beli, dan perjanjian orang lain. Saya tahu betul kekuatan sehelai kertas bermaterai. Saya hanya tidak pernah menyangka kertas itu suatu hari akan dipakai untuk menjebak saya sendiri. Saya menikah dengan Rendra 8 tahun lalu. Ia tampan, tenang, pandai bicara. Dulu saya pikir saya perempuan paling beruntung di dunia. Saya ingat hari pertama kami bertemu di sebuah seminar hukum bisnis. Ia datang menghampiri saya, sopan, penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang membuat saya merasa dihargai sebagai seorang profesional. Tidak banyak pria yang melihat saya seperti itu. Kebanyakan hanya melihat anak seorang pengusaha kaya, Rendra, saat itu. Terlihat berbeda. Saya tidak tahu. Perbedaan itu hanyalah topeng yang ia kenakan dengan sangat rapi. Kami punya seorang putri. Namanya Bila. Baru 5 tahun. Senyumnya menyembuhkan hari-hari berat saya. Rumah kami di kawasan Bintaro. Asri dan rapi. Dengan taman kecil yang saya rawat sendiri. Dari luar, hidup saya tampak sempurna. Tetangga sering memuji kami sebagai pasangan ideal. Hanya saja, di balik dinding rumah itu, ada satu orang yang tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga. Ibu mertua saya, Ibu Ida, usianya 60 tahun. Sejak hari pertama saya menikah, tatapannya pada saya selalu dingin. Bagi Ibu Ida, saya bukan menantu. Saya hanya perempuan yang merebut anak lelakinya. Setiap masakan saya selalu kurang asin atau terlalu manis di lidahnya. Setiap cara saya mengasuh Bila selalu salah di matanya. Ia tinggal bersama kami sejak ayah mertua saya meninggal. Dan sejak itu, rumah saya perlahan berhenti menjadi rumah saya. Saya seperti tamu di rumah yang saya beli dengan uang ayah saya sendiri. Ada juga Ratri, adik ipar saya. Usianya 33 tahun. Manis di depan, tajam di belakang. Ratri yang selalu membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Ratri yang menghitung setiap rupiah di rumah ini. Seolah semuanya akan menjadi miliknya. Ia sering datang berkunjung, lalu tinggal berhari-hari. Memakai barang-barang saya tanpa izin. Dan menatap perhiasan saya dengan mata yang tidak pernah bisa ia sembunyikan. Awalnya saya kira ini hanya soal perbedaan watak. Saya kira cukup saya bersabar, cukup saya mengalah. Dan suatu hari, mereka akan menerima saya. Ternyata saya salah besar. Kesabaran saya di mata mereka hanyalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Ayah saya, Pak Haris, adalah seorang pengusaha properti. Ia membesarkan saya hampir sendirian. Setelah ia dan ibu saya berpisah ketika saya kecil. Ayah keras, tapi cerdas. Dan ia mencintai saya melebihi apapun. Ia yang mengajari saya membaca kontrak sejak saya remaja. Ia yang berkata, "Wen, di dunia ini, orang bisa berbohong dengan mulut, tapi sulit berbohong dengan kertas bermaterai. Belajarlah membaca kertas, maka kamu tidak akan mudah ditipu." Saya tidak pernah tahu. Kelak nasihat itulah yang akan menyelamatkan hidup saya. 3 tahun lalu, ayah meninggal karena serangan jantung. Mendadak, tanpa sempat berpamitan. Pagi itu, ia masih menelpon saya, menanyakan kabar Bila. Sore itu, ia sudah tiada. Saya kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar berdiri di pihak saya. Di pemakaman, saya menangis sampai tidak bisa berdiri. Dan di tengah kesedihan itu, saya tidak menyadari ada mata-mata yang justru sedang berbinar. Melihat kepergian ayah sebagai pintu yang akhirnya terbuka. Yang aneh, sejak pemakaman ayah, sikap Rendra berubah. Ia jadi lebih perhatian, terlalu perhatian. Ia mulai bertanya tentang harta ayah, tentang surat-surat, tentang rekening, tentang apakah ayah punya simpanan yang tidak saya ketahui. Saya pikir ia hanya ingin membantu saya mengurus warisan. Saya yang sedang berduka, bahkan bersyukur punya suami yang begitu peduli. Saya menyandarkan kepala di bahunya dan mengira saya sedang dipeluk. Padahal saya sedang ditimbang. Seperti orang menimbang emas sebelum membelinya. Padahal ada satu hal yang tidak saya ketahui. Saya tidak pernah tahu di mana ayah menyimpan harta sebenarnya. Saat itu saya hanya menerima rumah Bintaro dan sedikit tabungan. Saya kira hanya itu yang ayah tinggalkan. Saya tidak tahu
di suatu tempat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saya tidak tahu. Ada orang yang sudah mengincarnya jauh sebelum saya menyadarinya. Malam itu, saat semua tampak baik-baik saja, saya tidak tahu bahwa permainan sudah dimulai. Saya hanya seorang janda muda yang berduka, yang mengira bahaya terbesar dalam hidupnya sudah lewat. Padahal bahaya itu justru sedang tidur di sebelah saya. Tanda pertama muncul 6 bulan setelah ayah meninggal. Sore itu, Ibu Ida memanggil saya ke ruang tamu. Di meja sudah ada Rendra, Ratri, dan seorang pria asing berjas rapi. Namanya Dimas. Katanya rekan bisnis Rendra. Senyumnya licin. Matanya menghitung saya seperti orang menghitung angka. Vanessa, kata Ibu Ida pelan, Rendra sedang butuh modal untuk usaha baru. Kebetulan, harta peninggalan ayahmu kan tidak terurus. Sayang kalau hanya diam. Saya menatap Rendra. Ia tidak menatap saya balik. Modal berapa, Bu? Tanya saya. 2 miliar, jawab Dimas. Cepat sekali. Seolah angka itu sudah disiapkan jauh sebelum saya masuk ke ruangan. Saya menarik napas. 2 miliar bukan jumlah kecil. Dan saya sebagai notaris tahu betul satu hal. Kalau niatnya tulus, mereka tidak akan butuh tanda tangan saya di atas surat yang belum sempat saya baca. Saya perlu mempelajari dokumennya dulu, kata saya tenang. Ibu Ida mengeras. Mempelajari. Kamu ini istri atau lawan? Suamimu butuh bantuan. Kamu malah hitung-hitungan. Rendra menggenggam tangan saya. Lembut sekali. Sayang, ini demi masa depan kita. Demi Bila. Percaya sama Mas. Saya tidak menjawab. Tapi malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya merasa ada yang salah. Tapi saya belum tahu apa. Saya belum tahu. Ini baru permulaan dari sebuah rencana yang sudah disusun rapi. Beberapa hari kemudian, satu persatu hal aneh mulai terjadi. Pertama, kartu ATM saya tiba-tiba diblokir. Saya datang ke bank dan petugas berkata, ada permintaan pemblokiran dari pemegang kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan itu Rendra. Saya menelpon Rendra. Ia bilang itu hanya kekeliruan sistem. Tapi matanya saat ia berkata begitu di rumah tidak pernah lepas dari layar ponselnya. Sejak hari itu, setiap rupiah yang saya pegang harus melewati tangannya. Kedua, telepon genggam saya mulai bermasalah. Pesan masuk terlambat. Beberapa email penting dari kantor tidak pernah sampai. Saya kira hanya gangguan jaringan biasa. Saya tidak tahu ada tangan yang sengaja memutus saya dari dunia luar. Sedikit demi sedikit, saya dijadikan tuli dan buta di rumah saya sendiri. Ketiga, Ibu Ida mulai mengatur segalanya. Ia memutuskan siapa yang boleh berkunjung. Ia memeriksa siapa yang menelepon saya. Bahkan saat saya hendak menjemput Bila dari sekolah, Ratri selalu menawarkan diri lebih dulu. Biar aku saja. Mbak, kamu kan capek, katanya manis. Tapi setiap kali, saya merasa anak saya perlahan dijauhkan dari pelukan saya. Itu yang paling menyakitkan. Mereka tahu, Bila adalah titik terlemah saya. Keempat, mereka mulai menyentuh harga diri saya di depan orang. Suatu kali, saat ada tamu keluarga besar Rendra, Ibu Ida berkata di hadapan semua orang, bahwa saya istri yang tidak becus mengurus rumah, bahwa saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, bahwa Rendra menderita karena saya. Semua orang menatap saya, dan Rendra, suami saya, hanya tersenyum. Tidak membela saya sedikit pun. Saya menelan malu itu bulat-bulat. Saya kira kalau saya diam, badai akan reda. Puncaknya terjadi di sebuah acara arisan keluarga besar di hadapan puluhan kerabat. Ibu Ida sengaja membuat panggung. Ia berkata dengan suara yang dibuat sedih bahwa ia khawatir pada kondisi mental saya, bahwa akhir-akhir ini saya sering mengamuk, lupa diri, dan berbicara sendiri. Semuanya bohong, tapi ia mengatakannya dengan begitu meyakinkan sampai beberapa kerabat menatap saya dengan iba dan sebagian lagi dengan curiga. Ratri menimpali. Iya, kasihan Mas Rendra. Sabar sekali menghadapi istri seperti itu. Saya duduk di sana,
dipermalukan di depan banyak orang, tanpa bisa membela diri. Karena semakin saya membantah, semakin saya terlihat seperti orang yang persis mereka gambarkan. Saat itu saya belum sadar, ini bukan sekedar penghinaan. Ini adalah persiapan. Mereka sedang membangun reputasi palsu, agar saat saya benar-benar dimasukkan ke rumah sakit jiwa nanti, semua orang akan percaya. Mereka menanam kesaksian, jauh sebelum kejahatannya dilakukan. Kelima, uang belanja rumah dipotong terus. Padahal saya tahu gaji Rendra utuh, malah bertambah. Dari usaha baru yang tidak pernah jelas bentuknya. Saya mulai bertanya-tanya, kemana uang itu pergi? Tapi setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Jangan ikut campur urusan laki-laki. Vanessa, saya mencoba bicara dengan Rendra. Suatu malam, di kamar, saya memberanikan diri. Mas, aku merasa ada yang berubah di rumah ini. Aku merasa diawasi terus. Rendra menutup laptopnya pelan. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta. Kamu terlalu banyak pikiran. Sayang, ibu hanya sayang sama kita. Sudah, jangan macam-macam. Percayakan semua sama Mas. Percayakan semua sama Mas. Kata-kata itu terdengar manis. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak bisa memejamkan mata di samping suami saya sendiri. Karena saya mulai sadar, dinding rumah ini bukan lagi melindungi saya. Dinding ini sedang menutup rapat di sekeliling saya. Keenam, datang malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya terbangun tengah malam karena haus. Saat melewati ruang kerja, saya mendengar suara pelan dari balik pintu. Suara Rendra, Ibu Ida, dan Dimas. Saya berhenti. Saya menahan napas. Dan saya mendengar potongan kalimat yang membuat tubuh saya membeku. Sekali dia tanda tangan. Kita urus surat dokternya. Setelah itu, dia masuk. Kita yang pegang semua. Itu suara Dimas. Anaknya bagaimana? Itu suara Ibu Ida. Bila kita titipkan dulu, jadi jaminan biar ibunya menurut. Itu suara Rendra, suami saya. Ayah dari anak saya, membicarakan putrinya sendiri seperti membicarakan barang gadai. Saya berdiri di lorong gelap itu, gemetar. Saya hampir saja menjerit, tapi sesuatu di dalam diri saya, mungkin darah ayah saya, menahan saya. Dayamite, kata batin saya, diam dan dengarkan. Karena untuk pertama kalinya, saya tahu persis apa yang sedang saya hadapi. Bukan keluarga yang sulit, tapi komplotan yang ingin menghancurkan saya. Malam itu, saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Saya berbaring di samping Rendra yang pura-pura tidur, atau mungkin benar-benar tidur dengan tenang setelah merencanakan kehancuran istrinya. Saya menatap langit-langit sampai pagi, dan di sanalah dalam gelap saya berhenti menjadi korban. Saya mulai berpikir seperti notaris. Apa yang mereka butuhkan dari saya? Tanda tangan. Apa yang bisa menyelamatkan saya? Bukti. Saya hanya perlu lebih sabar dari mereka dan lebih pintar. Esok harinya, jaring itu dirapatkan lagi. Pagi-pagi, atasan saya di kantor menelpon. Suaranya bingung. Katanya, ada surat pengunduran diri atas nama saya yang dikirim ke kantor, lengkap dengan tanda tangan yang mirip sekali dengan tanda tangan saya. Saya terkejut. Saya tidak pernah membuat surat itu. Saya langsung tahu. Ini ulah mereka. Mereka ingin memutus saya dari satu-satunya tempat di mana saya masih punya nama, punya kuasa, punya rekan yang menghormati saya. Saya minta atasan saya menahan surat itu dulu. Jangan diproses. Untungnya, ia mengenal saya bertahun-tahun dan ia percaya pada saya. Tapi di rumah, Rendra sudah menyiapkan ceritanya. Sayang, kamu terlalu capek bekerja. Ibu juga bilang, lebih baik kamu di rumah saja. Urus Bila, biar Mas yang cari nafkah. Senyumnya manis. Tapi saya tahu, ini bukan soal Bila. Ini soal menjadikan saya perempuan tanpa penghasilan, tanpa tempat berlindung, tanpa siapapun di luar yang bisa saya mintai tolong. Tahap demi tahap, mereka mengurung saya. Lalu datang insiden yang membuat saya benar-benar takut. Suatu sore, Bila demam tinggi. Saya panik.
ingin membawanya ke dokter. Tapi Ibu Ida menghalangi. Tidak usah ke dokter, cukup dikompres. Buang-buang uang saja. Ratri menahan tangan saya saat saya hendak menggendong Bila. Saya tidak mengerti mengapa mereka begitu keras kepala soal hal sederhana. Sampai akhirnya, diam-diam saya membawa Bila ke klinik sendiri saat mereka lengah. Dan dokter berkata, demam itu efek dari obat yang tidak seharusnya diberikan pada anak. Seseorang sudah memberi Bila obat tidur agar ia anteng, agar ia mudah dipindahkan tanpa rewel. Mereka membius anak saya. Hari itu, untuk pertama kalinya, saya benar-benar membayangkan untuk melawan, bukan sekedar bertahan. Ada satu orang di rumah itu yang diam-diam berpihak pada saya. Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di keluarga itu. Suatu pagi, saat mencuci piring, ia berbisik tanpa menoleh. Bu Vanessa, hati-hati. Saya sering dengar mereka bicara malam-malam. Mereka mau ambil semua punya ibu. Simpan baik-baik kalau ada surat penting. Saya menahan air mata. Di tengah para serigala, masih ada satu manusia. Mbak Asih kelak akan menjadi saksi yang berani. Tapi saat itu, bisikannya saja sudah memberi saya kekuatan untuk tidak menyerah. Malam-malam berikutnya, saya semakin waspada. Saya perhatikan teh hangat yang selalu Ratri buatkan untuk saya sebelum tidur. Rasanya sedikit pahit. Saya pura-pura meminumnya, lalu diam-diam membuangnya ke wastafel. Karena saya curiga, mereka mulai membuat saya tidur lebih nyenyak dari seharusnya, agar saya tidak mendengar apa yang mereka rencanakan. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi menyentuh apapun yang mereka berikan. Saya harus tetap sadar, saya harus tetap waspada, karena saya tahu momen penentuan sudah semakin dekat. Mereka juga mulai memutus saya dari ibu kandung saya, Ibu Santi. Selama ini, hubungan kami memang tidak terlalu dekat, karena ia dan ayah berpisah saat saya kecil. Tapi setelah ayah meninggal, Ibu Santi berkali-kali mencoba menghubungi saya, ingin memperbaiki hubungan. Setiap kali ia menelpon, Rendra atau Ibu Ida selalu menemukan alasan agar saya tidak bisa menemuinya. Untuk apa dekat-dekat dia? Dulu dia meninggalkanmu, kata Ibu Ida. Mereka tidak ingin saya punya sekutu di luar rumah. Mereka tidak tahu, justru ibu yang dulu jauh itulah yang kelak akan menyelipkan amplop penyelamat ke tangan saya. Suatu hari, Ibu Santi nekat datang ke rumah. Ibu Ida menyambutnya dengan dingin, hampir mengusirnya. Tapi di tengah keributan kecil itu, di depan Rendra yang berdiri menjaga, Ibu Santi sempat memeluk saya. Dan di telinga saya, ia berbisik pelan dengan suara bergetar sambil menyelipkan amplop tipis ke tangan saya. Pulanglah, nak. Kemas barangmu. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Ibu tahu semuanya. Pak Burhan sudah cerita. Percaya pada ibu sekali ini saja. Lalu ia pergi. Secepat ia datang. Sebelum Rendra sempat curiga. Itulah amplop yang saya buka malam itu, sendirian. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan ayah saya. Sebuah pesan singkat yang dulu ia titipkan pada Ibu Santi. Dan sebuah nomor telepon. Nomor Pak Burhan. Di kertas itu, ayah menulis, kalau kamu sudah terdesak, hubungi orang ini. Dia memegang kunci segalanya. Saya menatap tulisan tangan ayah itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa tidak sendirian. Ibu Santi, ibu yang dulu saya kira meninggalkan saya, ternyata diam-diam telah menjadi penjaga terakhir saya. Bersama Pak Burhan. Mereka berdua sudah lama mengatur jalan keluar untuk saya. Menunggu saat yang tepat. Lalu seolah langit benar-benar mendengar, semuanya mulai bergerak. Keesokan paginya, saya menghubungi nomor itu diam-diam. Dan tak lama, Pak Burhan mengirim pesan singkat ke nomor kantor saya. Bukan nomor pribadi. Ia tahu nomor pribadi saya tidak aman. Isinya hanya satu kalimat. Vanessa, ayahmu menitipkan sesuatu pada Bapak. Temui Bapak segera. Dan jangan beritahu siapapun. Pak Burhan. Saya samar mengingatnya. Ia notaris senior, sahabat lama ayah saya. Dada saya berdebar. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ada secercah cahaya. Tapi saya tahu, saya harus sangat berhati-hati. Karena
di rumah itu. Setiap langkah saya diawasi. Saya menunggu kesempatan. 3 hari kemudian, Rendra dan Ibu Ida pergi menghadiri sebuah acara. Hanya sebentar. Saya pamit ke kantor. Tapi saya tidak ke kantor. Saya menemui Pak Burhan di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Dengan beberapa kali berganti taksi, agar tidak ada yang bisa membuntuti. Pria tua itu menyambut saya dengan mata berkaca. "Kamu mirip sekali dengan ayahmu," katanya. Lalu, wajahnya berubah serius. "Vanessa, ayahmu datang ke Bapak setahun sebelum ia meninggal. Ia ketakutan. Ia bilang, kalau sampai ia tiada, kamu akan dikelilingi serigala." Ia menitipkan ini dan berpesan agar Bapak hanya menyerahkannya saat keadaanmu sudah benar-benar terdesak. Pak Burhan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Di dalamnya ada satu kunci kotak deposit bank, sebuah ponsel sederhana yang masih tersegel, dan secarik surat. Tapi sebelum saya sempat membaca suratnya, ponsel saya berdering. "Rendra, kamu di mana, sayang? Ibu cari kamu." Suaranya tenang, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat bulu kuduk saya berdiri. "Sebentar lagi pulang, Mas," jawab saya. Setenang mungkin. Saya menyembunyikan amplop itu di balik baju. Saya pamit pada Pak Burhan. Kalau saatnya tiba, "Nak, hubungi Bapak lewat ponsel itu. Bapak akan siap," bisiknya. Saya pulang, dan saat saya tiba di rumah, saya tahu sesuatu yang besar sedang menunggu saya. Malam itu, semua topeng akhirnya jatuh. Saya pulang dan mendapati ruang tamu penuh. Ibu Ida, Ratri, Dimas, dan Rendra. Semua menunggu di meja. Sudah tersusun tumpukan dokumen tebal. Di atasnya, sebuah pena diletakkan rapi seperti umpan. "Duduk, Vanessa," kata Ibu Ida. Nadanya bukan permintaan. Itu perintah. Rendra menarik kursi untuk saya. "Sayang, ini surat persetujuan untuk usaha bersama. Tinggal kamu tanda tangan, semua beres. Demi masa depan kita, demi Bila." Saya menatap dokumen itu. Sebagai notaris, mata saya langsung menangkap janggalnya. Itu bukan surat usaha. Itu surat kuasa penuh. Surat yang menyerahkan seluruh hak atas harta peninggalan ayah saya, termasuk yang belum saya ketahui keberadaannya, kepada Rendra. Dan di klausul terakhir, sebagian besar mengalir ke nama Dimas. Ada juga surat pengakuan utang palsu, seolah saya berutang miliaran pada mereka. Dan yang paling membuat darah saya membeku, ada satu lembar surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saya, Vanessa, mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap mengurus harta sendiri. Mereka tidak hanya ingin harta saya, mereka ingin menghapus saya dari muka bumi secara hukum. "Saya tidak akan menandatangani ini," kata saya. Suara saya bergetar, tapi saya tahan sekuat tenaga. Ibu Ida tersenyum dingin. "Oh, kamu akan menandatanganinya. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat Bila lagi. Anak itu sekarang ada di tempat yang hanya kami yang tahu." Dunia saya runtuh saat itu juga. Bila mereka memakai anak saya sebagai sandera, saya menatap Rendra, ayah dari anak itu, dan pria itu hanya menunduk, tidak membela siapa-siapa, kecuali dirinya sendiri. Tangan saya bergerak mengambil pena, tapi di dalam saku saya, jari saya yang lain menekan satu tombol. Tombol rekam di ponsel sederhana yang diberikan Pak Burhan. Sebuah ponsel yang sama sekali tidak mereka ketahui. "Sebelum saya tanda tangan," kata saya pelan, "saya ingin dengar dari ibu sendiri, untuk apa sebenarnya semua ini?" Dan keserakahan membuat mereka ceroboh. Ibu Ida tertawa, puas, merasa sudah menang. "Untuk apa lagi kalau bukan untuk harta ayahmu? Kami sudah tahu sejak lama. Ayahmu menyembunyikan aset besar di suatu tempat. Begitu kamu tanda tangan, semua jadi milik kami. Dan kamu akan kami kirim ke rumah sakit jiwa. Bersih, rapi, tanpa ada yang curiga. Orang gila tidak akan dipercaya siapa-siapa." Ratri menimpali, suaranya penuh kemenangan. "Aku yang menyusun surat psikiaternya." "Mbak, dokternya kenalan Dimas. Pintar, kan? Mbak tinggal masuk, kami yang menikmati. Semua
terekam. Setiap kata. Saya menandatangani dokumen itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu tanda tangan itu tidak akan ada artinya. Karena beberapa jam sebelumnya, lewat ponsel rahasia itu, saya sudah mendapat kabar dari Pak Burhan. Bila aman. Ia sudah dijemput diam-diam oleh ibu kandung saya, Ibu Santi, dari rumah kerabat tempat mereka menyembunyikannya. Mereka menggertak saya dengan anak yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di tangan mereka. Saya hanya perlu bertahan 1 malam lagi. 1 malam terakhir di sarang serigala. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Saya naik ke tempat tidur. Saya menarik selimut sampai dada. Rendra masih mengetik di laptopnya, merancang masa depan yang ia kira sudah berhasil ia rebut. Saya berpura-pura tidur. Saya mengatur napas, lambat dan teratur, seolah saya sudah pulas. 1 jam berlalu. Suara ketikan tidak berhenti. Punggung saya kaku karena tegang. 2 jam berlalu. Jam dinding berdentang 12 kali. Tengah malam. Suara ketikan berhenti. Rendra menutup laptopnya. Langkahnya masuk ke kamar mandi. Saya dengar suara air mengalir. Beberapa menit kemudian, ia keluar, berbaring di samping saya, dan melingkarkan lengannya ke pinggang saya. Selamat tidur, sayang, bisiknya di tengkuk saya. Saya ingin sekali berteriak. Saya ingin mendorong lengan itu jauh-jauh. Tapi saya diam. Saya membiarkan tubuh saya lemas. Saya menunggu. Setiap detik terasa seperti 1 jam penuh. Saya mendengarkan napasnya. Mula-mula pelan, lalu lebih dalam dan lebih berat. Jam 1 dini hari, lalu terdengar dengkuran halus. Ia sudah tidur, tenang, tanpa beban. Tapi saya masih menunggu. Saya harus benar-benar yakin. Saya menghitung dalam hati sampai 100, lalu 100 lagi. Saya mendengarkan setiap suara di rumah itu. Detak jam, angin yang menggesek jendela, suara langkah Ibu Ida yang sempat ke kamar mandi, lalu kembali ke kamarnya. Saya menunggu sampai seluruh rumah benar-benar tenggelam dalam tidur. Jam 2 pagi, saya mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Saya menyingkirkan lengannya dari pinggang saya. Setiap gerakan, saya hitung. Setiap detik, saya tahan napas. Saya turun dari ranjang tanpa suara. Kaki saya menyentuh lantai dingin dengan hati-hati. Takut sedikit pun derit akan membangunkannya. Saya mengambil tas kecil yang sudah saya siapkan dan sembunyikan di balik lemari. Kunci kotak deposit yang sudah saya terima dari Kap Burhan. Ponsel rekaman berisi pengakuan mereka dan surat ayah. Saya melewati lorong dengan langkah seperti pencuri di rumah saya sendiri. Saya membuka pintu kamar Bila yang kosong, mengambil boneka kesayangannya, lalu menutupnya kembali. Di ruang tamu, saya hampir tersandung meja. Jantung saya berhenti sesaat, tapi tidak ada yang terbangun. Saya membuka kunci pintu depan, perlahan. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, udara malam yang sejuk menyentuh wajah saya. Di ambang pintu, saya menoleh sekali ke arah belakang, ke arah pria yang dulu saya cintai. Dulu, saya rela melakukan apa saja untuknya. Saya rela meninggalkan karir saya untuknya kalau ia minta. Malam ini, saya hanya ingin pergi sejauh mungkin dan tidak pernah kembali. Lalu, saya melangkah keluar dan menutup pintu itu di belakang saya untuk selamanya. Di depan rumah, agak jauh dari pagar, sebuah mobil tua sudah menunggu dengan lampu padam. Pak Burhan di balik kemudi dan di kursi belakang. Ibu kandung saya, Ibu Santi, memeluk Bila yang tertidur lelap. Saya naik. Pintu tertutup pelan. Mobil melaju membelah malam tanpa menyalakan lampu sampai ujung gang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya bisa benar-benar bernapas. Saya menoleh ke belakang, menatap Bila yang tidur damai, lalu menatap ibu saya. Maaf, Bu, baru sekarang aku percaya pada ibu, bisik saya. Ibu Santi hanya menggenggam tangan saya erat. Air mata mengalir di pipinya. Itu sudah cukup. Tidak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Di rumah sederhana Pak Burhan. Akhirnya, saya membaca surat ayah saya sampai habis. Putriku tercinta, Vanessa.
Jika kamu membaca surat ini, berarti ketakutan terbesar ayah telah terjadi. Ayah tahu ada orang-orang di sekitarmu yang hanya menginginkan harta, bukan dirimu. Karena itu, ayah tidak pernah menaruh segalanya di tempat yang mudah dijangkau. Di kotak deposit bank ini, ada semua yang kamu butuhkan. Surat kepemilikan aset yang sebenarnya, bukti-bukti. Dan satu hal lagi yang akan menjaga dirimu. Percayalah pada Pak Burhan. Tapi yang terpenting, percayalah pada dirimu sendiri. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bangkitlah. Nak, ayah, air mata saya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kehancuran. Itu air mata seseorang yang baru saja menemukan kembali pijakannya. Ayah saya, bahkan dari dalam kubur, masih melindungi saya. Pagi-pagi sekali. Pukul 8, saat bank baru saja buka. Saya dan Pak Burhan tiba di sana. Saya memakai pakaian sederhana pinjaman, dengan wajah yang nyaris tak dikenali. Jantung saya berdebar di setiap lampu merah. Takut mobil Rendra tiba-tiba muncul di samping kami. Tapi tidak ada. Mereka pasti masih tidur. Masih mengira saya terkurung di kamar. Petugas bank mengantar kami ke ruang brankas di lantai bawah. Saya menyerahkan kunci. Sebuah kotak logam ditarik keluar dan diletakkan di atas meja. Saya membuka tutupnya dengan tangan gemetar. Isinya penuh sesak. Tumpukan dokumen yang diikat rapi. Beberapa flash disk. Dan di lapisan paling bawah, sertifikat-sertifikat tanah, saham. Dan rekening atas nama saya, yang nilainya bukan 2 miliar, melainkan puluhan kali lipat dari itu. Ayah saya tidak meninggalkan saya dalam keadaan miskin. Ayah saya meninggalkan saya dalam keadaan bersenjata lengkap. Saya mencolokkan salah satu flash disk ke laptop Pak Burhan. Isinya membuat saya terdiam lama. Di sana ada rekaman, catatan, dan dokumen yang dikumpulkan ayah saya selama setahun terakhir hidupnya. Ternyata ayah sudah lama mencurigai Rendra. Ayah diam-diam menyelidiki suami saya sendiri. Dan apa yang ia temukan jauh lebih busuk dari yang pernah saya bayangkan. Ada foto-foto Rendra bertemu Dimas di tempat-tempat yang tidak pernah ia ceritakan pada saya. Ada catatan rekening yang menunjukkan aliran uang dari beberapa nama perempuan yang tidak saya kenal. Ada salinan akta nikah lama atas nama Rendra dengan perempuan lain di kota lain. Bertahun-tahun sebelum ia menikahi saya. Pernikahan yang tidak pernah ia sebut. Saya menatap layar itu dengan tangan dingin. Selama ini, saya tidur di samping orang yang sama sekali tidak saya kenal. Rendra dan Dimas bukan sekedar pasangan pencari harta. Mereka adalah komplotan. Sudah beberapa kali mereka melakukan hal yang persis sama. Menikahi perempuan berharta tanpa ayah yang melindungi. Mengisolasinya pelan-pelan, memalsukan surat keterangan jiwa, lalu menguras semuanya dan membuang sang istri seperti sampah. Dimas yang mengatur dokter palsu dan jaringan hukumnya. Rendra yang memerankan suami penyayang dengan sempurna. Dan Ibu Ida, ibu kandung Rendra, yang menjadi sutradara di balik semuanya. Saya bukan korban pertama. Saya hanya ditakdirkan untuk menjadi korban terakhir. Di flash disk terakhir, ada pesan video pendek dari ayah saya. Wajahnya lelah, lebih tua dari yang saya ingat. Van, kalau kamu lihat ini, maafkan ayah, karena tidak sempat memperingatkanmu langsung. Ayah takut kalau ayah bicara, mereka akan mempercepat rencananya. Jadi, ayah siapkan semua ini diam-diam. Gunakan dengan kepala dingin, jangan dengan amarah. Kalahkan mereka dengan kebenaran, bukan dengan kebencian. Ayah percaya padamu. Saya menutup mata, lalu saya membukanya kembali. Dan saat itu, air mata saya sudah berganti menjadi tekad. Saya menatap Pak Burhan. Pakistan, ini bukan lagi soal harta. Ini soal kejahatan yang harus dihentikan. Pak Burhan mengangguk. Lalu, apa rencanamu? Nak, saya menarik napas panjang. Tangan saya yang semalam gemetar, kini diam. Tenang, saya akan memberi mereka apa yang mereka cari. Tapi tidak dengan cara yang mereka kira. Hari itu juga, saya bekerja. Bukan menangis, bukan bersembunyi. Saya bekerja seperti yang ayah ajarkan. Saya menyalin semua bukti.
Rekaman pengakuan Ibu Ida dan Ratri malam itu. Dokumen warisan dari ayah. Surat keterangan jiwa palsu yang nyaris menghancurkan saya. Catatan tentang korban-korban sebelumnya. Saya menyusun semuanya menjadi satu berkas rapi. Layaknya saya menyusun sebuah akta. Karena inilah keahlian saya. Inilah senjata saya. Mereka mengira kelemahan saya adalah tanda tangan. Padahal, justru disitulah letak kekuatan saya. Lalu saya menghubungi seorang teman lama dari Fakultas Hukum, yang kini menjadi seorang jaksa. Saya juga menghubungi seorang penyidik kepolisian yang dulu pernah ayah saya bantu di masa sulitnya. Saya menyerahkan salinan berkas itu. Bukan untuk balas dendam yang membabi buta, tapi untuk keadilan yang sah. Hitam di atas putih. Sementara itu, saya tahu Rendra dan Ibu Ida akan segera panik. Saat mereka bangun dan mendapati saya hilang, mereka akan mencari saya kemana-mana. Dan saya sudah menyiapkan tempat di mana mereka justru akan menemukan diri mereka sendiri terperangkap. Saya mengirim satu pesan ke ponsel Rendra dari nomor yang tidak ia kenal. Isinya singkat. Aku ada di rumah ibuku. Bawa semua dokumen kalau mau bicara baik-baik. Kalau tidak, semuanya aku serahkan ke polisi. Saya tahu mereka tidak akan datang baik-baik. Saya tahu keserakahan dan kemarahan akan membutakan mata mereka. Saya memasang beberapa kamera kecil tersembunyi di rumah ibu saya. Lalu, saya menunggu bersama Pak Burhan, 2 penyidik berpakaian preman, dan jaksa teman saya. Semua bersembunyi rapat di ruang sebelah. Tepat seperti dugaan saya. 1 jam kemudian, sebuah mobil berhenti mendadak di depan gang rumah ibu saya. Pintu terbuka. Rendra dan Ibu Ida melompat keluar. Mereka tidak lagi terlihat seperti menantu dan mertua berkelas. Wajah mereka merah padam oleh amarah. Vanessa, buka pintunya. Rendra menggedor pintu dengan brutal. Aku tahu kamu di dalam. Keluar. Tidak ada jawaban. Rumah itu sengaja saya buat tampak kosong dan gelap. Persetan dengan pintu, teriak Ibu Ida. Suaranya melengking panik. Dobrak saja. Dengan kemarahan yang membabi buta, Rendra mengambil ancang-ancang dan menendang pintu. Sekali, 2 kali. Pintu kayu sederhana itu terlepas dari engselnya. Mereka menerobos masuk ke ruang tamu yang remang-remang. Mata mereka liar mencari saya, tanpa menyadari betapa sunyinya rumah itu. Vanessa, keluar kamu, teriak Rendra. Menendang meja kopi hingga terbalik. Vas bunga di atasnya pecah berantakan. Lalu, dalam 1 detik, lampu menyala. Terang benderang. Saya berdiri di tangga, tenang, dengan ponsel di tangan. Di sebelah saya, jaksa dan 2 penyidik. Pak Burhan duduk di kursi, jarinya menekan tombol di laptop. Dan dari pengeras suara, terdengar jelas, memenuhi seluruh ruangan. Suara Ibu Ida sendiri. Untuk apa lagi kalau bukan untuk harta ayahmu? Begitu kamu tanda tangan, semua jadi milik kami. Dan kamu akan kami kirim ke rumah sakit jiwa. Wajah Ibu Ida memucat seketika. Rendra terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Itu bukan apa-apa. Ibu Ida tergagap. Itu pengakuan, Bu, kata saya. Suara saya tidak lagi bergetar. Pengakuan atas percobaan penipuan, pemalsuan surat dokter, dan rencana mengurung orang sehat di rumah sakit jiwa. Dan itu baru 1 berkas. Saya masih punya yang lain. Tentang korban-korban sebelum saya, tentang Dimas, tentang semua yang sudah kalian lakukan selama bertahun-tahun. Ratri, yang baru saja masuk di belakang mereka, langsung pucat dan hendak berbalik lari. Tapi seorang penyidik sudah berdiri menghadang di ambang pintu. Mau kemana, Bu? Katanya tenang. Ratri terdiam di tempat. Tubuhnya bergetar. Tas mewah yang ia jinjing terjatuh ke lantai. Isinya berserakan, termasuk salinan surat dokter palsu yang baru ia siapkan. Bukti itu pun memungut dirinya sendiri. Dimas, yang ternyata menunggu di dalam mobil di luar, mencoba kabur saat melihat keributan. Tapi di ujung gang sudah ada mobil polisi lain yang menghadang. Ia tertangkap sebelum sempat menyalakan mesin. 1 persatu. Simpul jaring yang dulu mereka pasang untuk saya, kini menjerat leher mereka sendiri. Saudara Rendra, Saudari Ida, Saudari Ratri, kata jaksa teman saya, dengan tenang
dan tegas. Kalian ditahan atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan perampasan kebebasan. Segala yang sudah kalian ucapkan akan menjadi barang bukti. Rendra menatap saya. Untuk pertama kalinya, topeng tampannya hancur total. Vanessa, sayang, ini salah paham. Aku mencintaimu. Demi Bila, jangan pernah sebut nama anak saya. Potong saya. Dingin. Tegas. Kamu memakai dia sebagai jaminan. Kamu kehilangan hak menyebut namanya sejak malam itu. Ibu Ida masih mencoba melawan, menuding saya dengan jari gemetar. Kamu durhaka. Kamu menjebak keluargamu sendiri. Saya menatapnya lurus. Keluarga. Keluarga tidak menukar menantunya dengan kamar di rumah sakit jiwa. Bu, kalian bukan keluarga saya. Kalian hanya orang asing yang kebetulan tinggal di rumah saya terlalu lama. Mereka digiring keluar satu persatu. Tetangga mulai berkumpul, menyaksikan menantu yang dulu mereka kira lemah dan penurut, kini berdiri tegak di puncak tangga. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa akhirnya. Beban berat di dada saya terangkat juga. Proses hukum berjalan berbulan-bulan, tapi bukti yang ayah saya tinggalkan terlalu kuat untuk dipatahkan oleh pengacara manapun. Di awal persidangan, mereka masih sombong. Rendra menyewa pengacara mahal. Ibu Ida memasang wajah seorang ibu tua yang teraniaya, menangis di depan hakim. Berkata bahwa ia hanya korban menantu yang durhaka dan haus harta. Untuk sesaat, saya sempat takut bahwa kebohongan mereka akan menang lagi, seperti yang sudah-sudah. Tapi saya ingat pesan ayah, kalahkan mereka dengan kebenaran, satu persatu. Bukti dibuka di ruang sidang. Rekaman pengakuan Ibu Ida diputar. Surat keterangan jiwa palsu diperlihatkan. Lengkap dengan kesaksian dokter yang akhirnya mengakui telah disuap Dimas. Mbak Asi, pembantu itu, berdiri di kursi saksi dengan suara gemetar tapi jujur, menceritakan semua percakapan malam yang pernah ia dengar dan yang paling menghancurkan pembelaan mereka. Beberapa korban sebelumnya akhirnya berani datang. Perempuan-perempuan yang dulu dihancurkan dengan cara yang sama, yang selama ini diam karena malu dan takut, kini berani bersuara. Karena saya yang lebih dulu membuka jalannya, saya melihat wajah Rendra perlahan kehilangan warnanya. Seiring satu persatu korbannya bersaksi. Saya melihat Ibu Ida berhenti menangis, karena tidak ada lagi gunanya berpura-pura. Keserakahan yang dulu membuat mereka merasa tak terkalahkan, kini menjadi tali yang menjerat leher mereka sendiri. Komplotan itu akhirnya terbongkar seluruhnya. Ternyata Dimas adalah otak dari sebuah sindikat yang sudah menjerat banyak perempuan di berbagai kota. Rendra adalah aktor utamanya. Wajah tampan yang dipakai untuk memikat, dan Ibu Ida, sang ibu, yang seharusnya menjaga anaknya tetap di jalan yang benar, justru menjadi perancang dingin di balik setiap kejahatan. Vonis pun dijatuhkan. Dimas dihukum penjara seumur hidup sebagai dalang utama. Rendra dan Ibu Ida divonis belasan tahun penjara. Ratri yang menyusun surat-surat palsu itu ikut menanggung hukumannya, dan seluruh harta yang mereka coba rampas dikembalikan kepada saya, satu-satunya pemilik yang sah. Tapi saya tidak menyimpan semuanya untuk diri saya sendiri. Setahun kemudian, di sebuah ruangan yang terang dan penuh perempuan, saya berdiri di depan sebuah papan nama yang baru, Yayasan Haris. Saya beri nama itu dengan nama ayah saya. Sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum dan pendampingan psikologis bagi perempuan korban penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Racun yang nyaris membunuh saya ubah menjadi obat bagi orang lain. Di tempat lain, di balik jeruji yang berbeda, mereka yang dulu merasa berkuasa, kini bukan siapa-siapa. Rendra yang dulu memesona, kini hanya seorang narapidana dengan tatapan kosong dan amarah yang terpendam, sia-sia. Ibu Ida, yang dulu memerintah dari kursi belakang mobil mewah, kini menjahit seragam penjara dengan tangan yang kapalan. Dan Ratri, yang dulu menghitung setiap rupiah di rumah saya, kini tidak punya apapun lagi untuk dihitung. Bila tumbuh sehat
dan ceria, dikelilingi cinta dari saya dan neneknya, Ibu Santi. Ia tidak tahu betapa dekat ia dulu dengan bahaya. Kadang ia bertanya tentang ayahnya. Saya hanya menjawab, ayahnya pergi jauh, dan saya akan selalu ada untuknya. Suatu hari, saat ia cukup dewasa, saya akan menceritakan semuanya tentang bagaimana seorang kakek yang tidak pernah ia temui telah menyelamatkan hidup ibunya, dan bagaimana seorang nenek yang dulu jauh kembali tepat pada waktunya. Tapi untuk sekarang, biarlah ia hanya menjadi anak kecil yang bahagia. Itu saja yang saya inginkan. Hubungan saya dengan Ibu Santi pun perlahan pulih. Bertahun-tahun kami terpisah oleh jarak dan luka lama. Tapi di malam paling gelap dalam hidup saya, justru ia yang mengulurkan tangan. Saya belajar satu hal. Terkadang, orang yang kita kira telah meninggalkan kita sebenarnya hanya sedang menunggu kesempatan untuk kembali. Dan terkadang, orang yang kita sebut keluarga setiap hari justru yang paling ingin menghancurkan kita. Suatu malam, saya berdiri di balkon apartemen baru saya. Saya menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa damai. Saya telah melewati malam tergelap dalam hidup saya. Dan kini, fajar baru saya telah tiba. Saya bukan lagi perempuan yang menunggu di kursi penumpang, takut membuka jendela. Saya adalah perempuan yang memegang kemudi hidupnya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menyerahkan tanda tanganmu, hidupmu, atau dirimu pada orang yang menyebut dirinya keluarga, tapi memperlakukanmu seperti mangsa. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang sudah tidak punya apapun lagi untuk ditakuti. Karena perempuan yang sudah kehilangan rasa takutnya adalah perempuan yang paling kuat di dunia. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, tersenyum di depan orang, hancur di balik dinding rumah, merasa harus selalu bersabar, harus selalu diam demi satu kata, keluarga. Jika kalian salah satunya, dengarlah baik-baik. Diam itu bukan kebaikan. Kalau diam, justru pelan-pelan membinasakanmu. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, manis di bibir, busuk di hati, yang tega menukar istrinya sendiri dengan uang. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu mereka juga anak perempuan kesayangan dari seorang ibu yang lain. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau kalian sedang berada di malam tergelap kalian sekarang, ingatlah, fajar selalu datang untuk mereka yang berani bertahan sampai pagi. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.